Meskipun manusia telah mengarungi luar angkasa hingga ribuan tahun cahaya jauhnya, rahasia yang tersimpan di perut bumi kita sendiri masih belum sepenuhnya terungkap. Sungguh ironis bukan? Kita saja bisa mengirimkan pesawat ruang angkasa ke Mars, tapi untuk mengintip ke dalam perut bumi saja rasanya sungguh mustahil. Tapi jangan salah, meskipun kita belum bisa benar-benar masuk ke inti bumi, para ilmuwan punya trik canggih untuk menguak rahasia di dalam sana. Mungkin dari kita juga bertanya-tanya, mengapa sih kita tidak bisa memasuki inti bumi? Alasan utamanya adalah suhu di inti bumi sangat panas dan memiliki tekanan yang sungguh luar biasa. Jika kita ibaratkan bumi seperti telur, kita hanya bisa menembus cangkangnya saja atau bagian kulitnya. Sedangkan titik terdalam yang pernah dibor manusia hanya mencapai sekitar 12,2 km yang terjadi pada proyek pengeboran Kola Super Deep Borehole di Rusia. Tujuan utama penggalian Kola Super Deep Borehole di Rusia adalah sebagai bentuk penelitian geologi. Para ilmuwan menggali pengetahuan ilmiah melalui proyek ini guna memahami kerak bumi dengan lebih baik. Seperti yang telah kita ketahui, manusia saja hanya bisa menembus 12 km di permukaan bumi. Padahal, inti bumi saja berada pada 6.370 km dari permukaan. Di kedalaman inti bumi, temperatur bisa mencapai 6.000 derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Ditambah lagi, tekanan yang sangat tinggi bisa membuat peralatan sekuat apapun hancur lebur. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait apa yang ada di dalam inti bumi, kita akan memahami terlebih dahulu terkait bentuk dan struktur bumi itu sendiri. Kita mungkin sering dengar, dulu orang mengira bumi itu datar. Ternyata itu hanyalah sebuah mitos. Faktanya, ide bahwa bumi itu bulat sudah ada sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum abad pertengahan. Para filsuf dan ilmuwan kuno di Yunani sudah punya bukti kuat bahwa bumi itu bulat. Sekitar 2200 tahun yang lalu, seorang jenius bernama Eratosthenes berhasil melakukan perhitungan luar biasa. Ia menyadari ada perbedaan panjang bayangan di dua kota yang berbeda pada waktu yang sama. Dengan menggunakan geometri sederhana, ia berhasil mengukur keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa, hanya meleset sekitar 2% dari ukuran yang sebenarnya. Tentu saja, cara pandang mereka terhadap bumi berbeda dengan kita. Bangsa Yunani kuno membayangkan bumi sebagai serangkaian lapisan mirip bawang raksasa. Mereka percaya dunia terdiri dari 4 elemen dasar yang tersusun secara konsentris. Tanah, air, udara, dan yang paling luar adalah api. Jadi lain kali ada yang bilang orang-orang zaman dulu percaya bumi itu datar, kamu bisa kasih tahu mereka bahwa itu hanya cerita fiksi ya. Karena sebenarnya nenek moyang kita jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Nah, setelah kita memahami bentuk bumi, kita akan berlanjut pada struktur bumi itu sendiri. Kita akan membagi bagian dalam bumi menjadi 3 bagian utama. Pertama, kerak bumi adalah lapisan terluar yang tipis dan padat, dengan ketebalan berkisar antara 5 km hingga 75 km. Sedangkan di bawah kerak terdapat mantel, lapisan tebal yang memanjang hingga kedalaman sekitar 2.900 km. Terakhir, inti bumi adalah bagian terdalam, dengan ketebalan sekitar 3.500 km dari pusat bumi. Inti bumi sendiri terdiri dari 2 bagian, inti luar yang cair dan inti dalam yang merupakan bola nikel besi yang sangat panas, namun tetap padat, dengan radius sekitar 1.200 km. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui detail semacam itu tentang lokasi yang tidak bisa dijangkau? Karena semua pengetahuan kita bersifat tidak langsung. Para ilmuwan menggunakan metode seismologi atau gelombang gempa. Metode ini adalah cara yang paling penting dan efektif. Setiap kali terjadi gempa bumi, gelombang energi merambat ke seluruh penjuru bumi. Mirip seperti ultrasonografi yang digunakan dokter untuk melihat janin, gelombang ini memberikan gambaran foto struktur di dalam bumi. Gelombang cepat yang merambat seperti gelombang suara.
Gelombang ini bisa menembus segala hal baik padat maupun cair. Sedangkan gelombang S atau sekunder, gelombang lambat yang bergerak bergelombang ke samping seperti ombak. Uniknya, gelombang ini tidak bisa menembus cairan. Dengan mempelajari bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak, para ilmuwan bisa membuat peta struktur di dalam bumi. Pada tahun 1906, seorang ahli geologi bernama Richard Oldham mengamati sesuatu yang aneh. Beberapa gelombang es menghilang saat melewati bagian tertentu dari dalam bumi. Ia menyimpulkan, jika gelombang es tidak bisa lewat, maka pasti ada lapisan cair di sana. Ini adalah bukti pertama bahwa inti bumi itu cair. Namun, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. 30 tahun kemudian seorang wanita jenius bernama Inge Lehmann datang dengan ide yang lebih canggih. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak masuk akal dari penemuan Oldham. Dengan data yang lebih akurat, ia membuktikan bahwa di dalam inti cair itu ada lagi bagian inti dalam yang padat. Penemuan ini seperti menemukan kelereng di dalam gelembung air raksasa. Nah, tapi tahukah teman-teman, ternyata perut bumi kita tidak statis, melainkan terus bergerak dan berubah. Ceritanya dimulai sejak bumi terbentuk 4,6 miliar tahun lalu. Pada awalnya, bumi adalah bola panas yang meleleh. Seiring waktu, unsur-unsur berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusatnya, membentuk inti. Sampai hari ini, proses pendinginan itu masih berlangsung. Sama seperti air yang membeku menjadi es. Besi cair di bagian paling dalam dari inti luar secara perlahan-lahan mendingin dan membeku. Materi padat ini kemudian menempel pada permukaan inti dalam, membuatnya terus bertumbuh. Namun, proses ini sangat lambat. Jauh lebih lambat dari pertumbuhan kuku manusia. Pertumbuhan inti dalam bumi rata-rata radiusnya bertambah sekitar 1 mm per tahun. Penelitian terbaru bahkan menemukan bukti adanya lapisan baru di dalam inti dalam yang disebut inti terdalam. Lapisan ini adalah bola besi padat yang lebih kecil lagi, berukuran sekitar 725 km. Meskipun ukurannya kecil, penemuan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana planet kita terbentuk dan terus berkembang hingga hari ini. Kebanyakan orang memang membayangkan lapisan luar yang dingin dan keras, pasti bagian dalam yang panas seharusnya cair. Pertanyaan itu membawa kita pada misteri lainnya. Jika inti luar itu cair karena sangat panas, mengapa inti dalam bisa padat? Jawabannya adalah tekanan yang sangat-sangat tinggi. Tekanan di pusat bumi begitu besar sehingga atom-atomnya terkompresi dengan kuat, hingga mereka tidak bisa bergerak bebas, sehingga menjadikan inti dalam berwujud padat. Dengan bantuan teknologi modern seperti Diamond Anvil Cell, para ilmuwan bisa meniru tekanan ekstrim di laboratorium dan membuktikan bahwa inti dalam memang padat, terbuat dari besi dan nikel yang membentuk kristal. Secara realistis, kita mungkin tidak akan pernah mencapai inti bumi. Namun, seperti yang Clegg sampaikan, getaran planet kita sendiri yang dihasilkan oleh gempa bumi dan ditafsirkan oleh para ilmuwan cerdik seperti Inge Lehmann, memberi kita sarana untuk menjelajah dengan pikiran kita ke tempat yang tidak akan pernah kita kunjungi secara langsung. Nah, mungkin itu penjelasan terkait dengan apa sih sebenarnya di dalam perut bumi itu. Jadi meskipun kita tidak bisa masuk secara langsung, kita tetap bisa mengetahui rahasia di dalam perut bumi berkat gelombang gempa yang diciptakan oleh para ilmuwan cerdas dan luar biasa. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman juga tidak ketinggalan video lainnya. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.